Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bang, ya kita dapat bersilaturahmi, Bang, ya. Ya, Jadi memperpanjang apa? ya memperpanjang ini, Bang, memperpanjang umur kata orang itu, Bang, Ya, ya. ya, bisa. Kalau kita bersilaturahmi itu memperpanjang umur, Kan memperpanjang rezeki. memperpanjang rezeki, betul, Bang. Mungkin teman-teman yang ngelihat kita nih, Bang, hari ini mungkin masih belum kenal, Bang. Siapa teman bicara saya malam hari ini mungkin. Karena kan kita penontonnya atau subscribernya bukan hanya dari komisariat sendiri, Bang. Tetapi juga ada dari beberapa komisariat juga kita linknya kita share link atau kita share gitu, Bang. Mungkin Abang bisa memperkenalkan diri dulu, Bang, lebih dahulu. Oke. Kenalkan diri dulu, Bang. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para subscribernya Bisa mulai saja, Bang, YouTube. Mula Sadra ya? Iya, Mula channel. Sadra. Channel Mula Sadra. Bisa panggil saya Fadli. Nama lengkap saya Muhammad Fadli Effendi. Nah, kemudian alhamdulillah saya pada tahun ini masih menempuh studi di Fakultas Hukum Brawijaya. Magister Brawijaya, Ilmu Bang. Hukum Brawijaya, betul. Ya, mungkin itu. Oke, Bang, ya. Dan juga Abang ini kan kalau tidak salah sebagai salah satu ini, Bang, ya, peneliti di skema institut. Oh ya, benar. Ya. Skema Institut. Oke, Bang. Sebelum mungkin teman-teman di sini lagi ini, Bang, menunggu kita apa yang mau kita bahas hari ini. Tapi saya sebelum kita ke pokok inti pembahasan kita, Bang, saya ingin menanyakan sedikit mengenai tentang dunia kreatif penulisan. Nah, Abang ini kan sebelum menerbitkan salah satu buku ini yang akan kita bahas sebentar lagi. Ini mungkin Abang singgung dulu lah, Bang. Awal mula Abang mengenal kreatif kepenulisan itu bagaimana, Bang? Awal mulanya kok bisa Abang memutuskan untuk kenapa saya harus perlu menulis dan lain sebagainya? Oh ya. Jadi saya itu terinspirasi dengan orang-orang yang memberikan manfaat melalui karya. Orang-orang yang melalui karya, Bang, ya? Melalui karya itu kemudian orang-orang itu aja bisa, mengapa saya tidak? Maka disitulah saya mencoba. Saya mengawali dari blog pribadi, Blogspot, Bang, ya? Blogspot. Iya, iya. Sampai sekarang saya ada WordPress juga, yang di WordPress. WordPress. Kemudian juga menulis di media-media sosial, entah media kabar ya, Iya. media kabar online. Itu alhamdulillah disitulah perjalanan saya mulai menulis, dan kemudian punya cita-cita mau menulis buku. Ya, tapi kan udah terbit, Bang, ya? Iya. Kita dapat lagi. Alhamdulillah, ya, Bang, ya? Alhamdulillah sudah terbit ya. Alhamdulillah, Bang, ya. Memang, Bang, kalau kita bicara soal kreatif penulisan, Bang, ya. Abang ini kalau saya lihat ini kan juga aktif, salah satunya menulis kemarin, Bang, ya. Saya juga pernah baca itu tulisan Abang dimuat di Times Indonesia. Nah, Oh, itu iya. ngangkat Iya, apa iya. itu, Bang? Mungkin agak sharing-sharing dulu, Bang. Jadi Kemarin itu. Ya. kemarin saya nulis di Times Indonesia itu dengan judul ancaman dunia ya, ancaman dunia pasca Global, Bang, COVID. ya. Nah, jadi sifatnya global. Nah, setelah COVID itu ataupun COVID ini sudah selesai nih. Ya. Nah, ada ancaman terbaru. Atau ini sebenarnya ancaman udah lama, yaitu perubahan iklim. Ya. Nah, jadi saya angkat supaya masyarakat tahu apa itu perubahan iklim dan apa dampaknya bagi dunia secara global. Berarti kan tujuan Abang ini sangat mulia mengedukasi masyarakat, Bang, ya. Ya, sederhananya mengedukasi masyarakat dan Ya. juga memberikan manfaat. Kepada orang pembaca, Bang, ya. Nah, para Ya, pembaca. benar, karena kan isu-isu perubahan iklim ini kan sangat mencuat, Bang, hari-hari ini. Ya, akhir-akhir ini sangat mencuat, bahkan sudah menjadi perbincangan internasional. Bang, ya. Kemudian sempat ada saya baca beberapa ini, Bang, ya, yang viral di beberapa media ini ya, media kabar, Bang, media informasi itu bahwa memprediksi beberapa kota di tanah air ini kan akan terendam. Ya, Ya. betul. Itu Bahkan- salah satu akibat. Ya. Bahkan kan Joe Biden itu mengatakan Jakarta katanya, Bang, 2030 akan tenggelam. Betul, Bang, ya? Ya, itu prediksi ya. Prediksi, masih Bang, ya. Kita wallahu alam, Bang, ya. Iya. Itu aja sih ya. Iya. Asalkan manusia-manusianya mampu untuk mencegah ataupun memperlambat adanya perubahan iklim. Iya.
Jadi kan perubahan iklim kan ya diakibatkan oleh tindakan manusia itu sendiri. Ulah manusia sendiri Ulah bang ya. manusia itu sendiri. Itulah yang harusnya kita sadarkan kepada masyarakat warga Indonesia ya. Ya. Warga negara Indonesia supaya menjaga alam ya kan, nggak asal bakar ya Ya. kan. Itu kan juga em, menimbulkan yang namanya gas rumah Efek rumah kaca. kaca Oke. ya kan. Kemudian kebakaran hutan itu kan berdampak juga terhadap pemanasan global Ya. atau global warming bahasanya. Berarti kan secara tidak langsung memang alam ini memang ini bang ya, vital bang ya. Ya, Pokoknya dalam kehidupan kita lah bang ya. Tapi kalau kita melihat dari ini bang ya, karena abang ini kan orang hukum. Jadi teman-teman ini karena orang hukum S1 di hukum di salah satu perguruan tinggi swasta. Boleh disebut kampusnya bang? ya boleh, Boleh, di boleh. Universitas Selamalang. Nah, Ya. beliau ini lulus pada tahun 2019 19. kemarin. Nah, hari ini kan sesuai apa yang disampaikan beliau juga sedang menempuh pendidikan magister di salah satu perguruan tinggi yakni Brawijaya bang ya. Ya, betul. Nah, bang, kalau kita melihat kita kembali ke perubahan iklim bang ya. Tadi kan kalau kita melihat dari apa yang diwacanakan pemerintah bang terkait dengan pembukaan investasi lagi-lagi kan pemerintah ini kan fokus di wilayah investasi atau mengundang investor-investor luar. Itu kira-kira bang ada nggak bang pengaruh yang signifikan untuk yang iklim ataupun ke lingkungan Indonesia itu sendiri bang? Ya, jadi adanya undang-undang cipta kerja Iya, Ya, yang kan? viral-viral kemarin bang ya? viral-viral atau biasanya teman-teman mahasiswa sebut omnibus Omnibus law. Sebenarnya kan namanya undang-undang cipta kerja. Nah, di situ sebenarnya ada yang tidak sedikit kurang pro terhadap lingkungan. Kajian lingkungannya bang ya? Di situ di Times Indonesia juga saya tuliskan tuh undang-undang cipta kerja salah satunya, kemudian undang-undang pertambangan. Iya. Nah, itu kan baru juga. Minerba itu bang ya? Minerba, Ya. mineral dan batu bara itu. Sehingga regulasi itu sebenarnya kan mempermudah bagaimana berinvestasi ataupun mempermudah bagaimana membuka peluang-peluang usaha di tanah air itu. Tapi kan dampaknya harus dilihat. Dengan kemudahan-kemudahan itu apakah kita akan mengesampingkan dampak lingkungannya itu kan. Iya. Ini tuh. Lagi kajian lingkungan harus memang dikedepankan bang ya? Ya, Betul. Jadi kita nggak harus melulu soal mengundang investor tapi mengesampingkan aspek-aspek lingkungan atau dampak yang akan terjadi kepada lingkungan. Oke bang. Menarik sebenarnya kawan-kawan ya kita sharing ini. Mungkin abang bisa kopi dulu bang. Kita agak relax aja hari ini. iya. Dan nggak tegang begitu bang ya. Boleh kita ngopi dulu ya. Oh ya, jadi kawan-kawan hari ini kan karena memang kita tidak pakai masker, tetapi kan Bang Fadli ini dalam kondisi sehat dan begitu pun pula dengan saya. Alhamdulillah. Ya, udah vaksinasi tuh Bang? Vaksinasi yang dosis pertama Mas. Dosis pertama masih ya, Bang ya? masih dosis pertama. Dosis keduanya mungkin dalam waktu dekat Bang ya? Dalam waktu dekat. Sudah Dijadwal? dijadwalkan. Udah ya Bang Ya. ya? Ini kita udah vaksin semua teman-teman, jadi insya Allah aman lah begitu kan. Oke Bang, sekarang kita langsung masuk ke pokok pembahasan kita yang paling utama nih Bang. Iya. Berkaitan dengan buku abang yang baru terbit ini. Ini buku kali pertama abang muat ataupun abang terbitkan bang ya? Ya, Mas di yang pertama. Nah, kira-kira apa cita-cita abang gitu bang? Sehingga abang mau perlu nih cetak buku ini. Jadi kalau jadi kan tujuannya ada secara sempit dan secara luas ya. Secara luas. Jadi kalau secara sempit ya kira ini untuk pengembangan pribadi. Jadi bagaimana memahami ilmu-ilmu hukum khususnya di konteks ketatanegaraan. Nah, kemudian kalau secara luasnya tentu memberikan lagi-lagi kemanfaatan Sumbangsi keilmuan bang ya? Nah, sumbangsi keilmuan bagi para akademisi, para mahasiswa ya, tentunya Ya. mahasiswa bahkan dosen, kemudian juga dalam merubah sistem ketatanegaraan. Jadi dalam lingkup negara ini, Bicara soal negara bang ya? tentang negara. Ya. Jadi kan ini kan judulnya konsep, teori dan praktek pengujian peraturan perundang-undangan dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Jadi apa yang perlu diubah ataupun apa yang perlu diperbaharui dalam konteks hukum tata negaranya. Gitu. Sebenarnya kalau kita bicara soal hukum tata negara,
yang terkenal itu kan ada, kemudian ada channel podcastnya juga, itu Rafli Harun bang ya? Iya, iya, Ya, betul. Prof. Rafli Harun bang ya? Refli Harun. Ya. Kalau kita ini teman-teman, ini buku yang saya pinjam bang ya? Ya. Ini salah satu buku yang udah diterbitkan dan sudah dibawa beli penulis atau Bang Padli itu sendiri. Jadi ini bisa teman-teman akses atau teman-teman beli bisa menghubungi siapa bang? Sudah ada di Shopee. Shopee sudah juga ya bang? Nah, sudah ada di Shopee. Shopee. Kemudian bisa menghubungi CV Media Air Mata Indonesia Oh, sebagai penerbit bang ya? sebagai penerbitnya. Ya. Itu ya, ada kontak personnya juga Ya. nanti CV Air Mata Indonesia. Ya. Ataupun di Shopee. Ya, jadi teman-teman saya review sedikit. Ini soal buku ini dia isinya kurang lebih 241 halaman bang ya. Iya, Nah. 241. Dari bang, saya menarik bang. Kalau kita baca buku abang ini kan pengujian peraturan perundang-undangan dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Kalau kita lihat bang, kira-kira kalau abang sendiri lihat, itu ada nggak bang buku sejenis yang mungkin nggak sama lah kayak itu bang. Tapi mungkin mengarah ke sedikit gitu bang. Yang menjadi abang pijakan abang sehingga menjadi pembeda dari buku-buku sebelumnya. Ya, jadi sebelumnya itu ada. Mungkin kalau judulnya itu dia bicara pengujian peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, di situ nama penulisnya sebutin? Boleh bang, boleh bang. Boleh ya? Karena kan, ya. Ya. Jadi sebenarnya inspirator juga Ya. beliau ini. Beliau namanya Lutfil Ansori. Beliau juga menulis mengenai pengujian peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan. Ya. Kira-kira bang apa yang jadi pembeda bang dari buku ini? Ya, mungkin dari perbedaan dari buku ini kita bisa lihat dari segi pandangan ataupun pola pikir yang dipakai. Paradigma bang ya? Paradigmanya. Betul. Nah, jadi misalkan di bukunya beliau membahas misalkan boleh nih menguji perpu, boleh. Kemudian saya nggak boleh nih menguji perpu. Ya. Nah, siapa yang menguji perpu hari ini? MK, Mahkamah Konstitusi. Nah, sehingga di situ ada perbedaan mungkin di segi di satu posisi dia juga mengatakan oh ya tidak boleh juga. Yang berkesimpulan juga sebenarnya nggak boleh. Tapi diawali dengan dia mengatakan boleh. MK. Karena alasan-alasan dari putusan MK itu kan dijelaskan dalam putusannya, Ya. dipaparkan. Ya mungkin gini bang ya, karena saya bukan orang hukum juga bang, jadi teman-teman mungkin yang lihat ini bukan orang dari hukum juga. Mungkin abang bisa jelaskan lah bang, kira-kira apa sih yang maksud yang diuji atau peraturan perundang-undangan? Ini perpu kan bang? Ini lebih ke pengujian peraturan perundang-undangan mulai dari paling bawah ya. Kalau teman-teman ada peraturan desa. Ya. Peraturan desa, kemudian sampai kepada TAP MPR. TAP MPR. Jadi kalau nanti ada di sini segi teorinya. Ya. Segi teorinya kita pakai punyanya Han Kelsen dan muridnya namanya Hanna Weski. Nah, Hanna Weski dengan teori Grundnorm atau norma dasar yang berangkat dari teori Stufenbau teori. Nah, itu. Terus kemudian dilanjutin sama muridnya nih. Hanna Weski namanya. Bahwasanya peraturan perundang-undangan di Indonesia itu kan dia berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis. Nah, tapi katanya Hanna Weski muridnya enggak cuma berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, tapi juga berkelompok-kelompok. Klaster-klaster gitu bang ya? Dikasih klaster-klaster sama Hanna Weski. Jadi dua teori itu. Ya gurunya dan muridnya terkait peraturan perundang-undangan. Jadi yang diuji apa? Yang diuji mulai dari Perdes. Tapi siapa yang menguji? Yang menguji. Itu kan menjadi pertanyaan. Nah, di sini jawabannya. Di buku ini bang ya? Di buku ini jawabannya. Ya, Perdes siapa yang menguji? Apakah Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, atau siapa? Nah, di sini dipaparkan secara komprehensif. Berarti kan menarik ini, detail buku ini bang ya, bisa dikatakan? Iya, mulai ini dari bawah. Dari bawah, kemudian sampai ke atas bang ya? Ya. Jadi memang sangat menarik kawan-kawan ya soal buku ini. Kalau kita yang disampaikan oleh salah seorang penulis, ini boleh saya sebut penulis bang, karena abang hari ini udah menerbitkan buku. Oh iya, gitu ya? Iya, jadi udah menerbitkan buku. Tertarik bang saya sempat sebelum ini ya teman-teman, sebelum kita on cam, ini sempat saya berbincang sedikit sama penulis, ini berkenaan dengan buku kelanjutan bang. Oh iya. Ya, itu berkaitan tentang apa bang?
Nah, Ya. kalau ini mereka buku yang pertama saya ini bicara mengenai pengujian dari bawah, Perdes, Ya. peraturan desa, peraturan kepala daerah, kabupaten Kabupaten kota, kota. provinsi, intinya sampai tahap MPR. Bisa nggak diuji? Kalau bisa, oleh siapa pengujinya? Lembaga negara mana? Ya. Nah, kemudian nanti buku kedua dia lebih bicara spesifik. Ya. Satu hal yang diuji yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketika ada perubahan, hari ini di Indonesia itu belum ada ataupun belum pernah adanya pengujian atas amandemen konstitusi, amandemen Undang-Undang Dasar. Kan yang membuat kan MPR. Kita ketahui MPR adalah lembaga politik. Namanya politik tentu Pakai kepentingan Bang ya? Ya. lebih syarat kepentingan itu. Sehingga bisa jadi jangan salah kalau sampai Pancasila diubah menjadi khilafah. Ketika orang-orang MPR-nya di dalam pro khilafah, nggak menjadi persoalan. Iya. Ataupun negara kesatuan Republik Indonesia mau dirubah oleh MPR, nggak jadi persoalan. Walaupun disebutin tuh di pasal 37 Ya. ayat 5 bahwasanya bentuk negara itu nggak bisa diubah. Oke? Bentuk negara Final Bang ya? ya sudah final, katanya konstitusi, katanya Undang-Undang Dasar NRI 45. Tapi kalau bicara politik ya bisa jadi Ya. politik yang berkuasa. Bahkan saya menarik ini. Ya. Nah. Oke Bang, yang menarik ini perlu disampaikan ini Bang. Ya, kalau perlu teman-teman nanti baca tuh disertasinya Prof. Mahfud MD. Bahwasanya hukum itu adalah produk politik. Hukum adalah produk politik atau produk resultante. Jadi kesepakatan politik. Sekarang pertanyaannya, Undang-Undang Dasar siapa yang membuat? MPR. Orang-orang MPR siapa ini Bang? Orang-orang MPR siapa? Ya orang-orang anggota DPR dan DPD. DPD. Dipilih kan. Permainannya menggunakan apa? Politik. Nah, menarik lagi apa yang disampaikan oleh Prof. Nikmatul Huda. Ya. Bahwasanya hari ini politik keluar dari relnya, keluar dari hukum. Oh iya Bang ya? Karena ada pepatah gini. Kalau ibarat politik itu rel kereta api, Ya. okay. Nah hukum itu lokomotif itu yang mengarahkan itu. Ya. Nah kebanyakan hari ini rel kereta api tidak memperhatikan lokomotif, asal belok. Jadi konsekuensinya ketika saling ada kereta api tiba-tiba di hadapannya kan tabrakan. Kalau nggak ada lokomotif yang mengarahkan. Nah lokomotif ini hukum. Artinya hukum harusnya menjadi panglima dong. Bukan politik yang menjadi panglima, Ya. tapi hari ini kenyataannya politik. Iya. Ini satu bukti ya, pernah ada teman-teman demo tuh mahasiswa. Undang-undang HIP, haluan ideologi Pancasila. Mau dirubah kan? Ya. Menjadi Trisila, Istilah. Ekasila. Tapi Banyak pertentangan Bang ya? pertentangannya. Mahasiswa sampai demo, kemudian rakyat juga enggak. Bisa jadi. Jadi di buku kedua nanti lebih spesifik membahas siapa yang akan menjadi pengawal konstitusi, siapa yang akan menjadi penjaga marwahnya konstitusi. Apa marwah konstitusi? Kalau disebutin sama Yanis Rosnay, seorang peneliti Harvard University di Amerika Serikat, itu disebut sebagai constitutional identity, identitas konstitusi. Jadi konstitusi itu punya identitas. Semua negara di dunia itu punya identitas konstitusi. Apa identitas konstitusi Indonesia? Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu identitas. Maka harus ada yang mengawal, harus ada yang menjaga. Ketika dirubah oleh MPR. Gitu. Menarik sebenarnya Bang ya, apa yang Abang jelaskan ini. Berarti kita gini Bang, kalau memang lembaga yang dapat mengubah itu MPR, ya kita nggak bisa kesampingkan lah bahwa yang jadi fungsionaris di situ Bang ya, di MPR atau di internal itu sendiri kan bagian dari anggota parpol Bang. Nah itu kira-kira Bang, apakah memang harus ada kemudian punya lembaga tersendiri sebagai bandingan atau penguji setelah yang di MPR gitu? Misal begini Bang, kalau sederhananya begini Bang, kalau memang di MPR itu kan dia pencetus sekaligus dapat merubah. Nah
Artinya kan kita ketika dia mengubah, apa kita harus punya lembaga tersendiri untuk menguji itu. Gimana bang menurut bang? Mungkin bisa bang mengedukasi kita bang? Oke, saya kasih gambaran bocoran dikit tentang buku kedua saya. Ya, boleh bang. Mengenai pengujian perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi saya ingin melihat negara-negara lain, studi komparatif, perbandingan. Perbandingan. Nah, di situ ada salah satu negara, contohnya ya, ada negara Filipina, kemudian ada negara Thailand, dan ada satu lagi itu negara Afrika Selatan. Nah, Filipina, Thailand, dan Afrika Selatan itu mereka membentuk lembaga yang namanya Komisi Konstitusi. Jadi sebelum MPR buat produk ya, secara konstitusi kan yang mempunyai wewenang untuk mengubah konstitusi Undang-Undang Dasar itu kan MPR. Nah nanti sudah dirubah sama MPR, diserahkan dulu, nggak disahkan, diserahkan dulu ke Komisi Konstitusi. Nah menariknya di situ Komisi Konstitusi nanti menyebarluaskan hasil dari rancangan dari MPR. Ke siapa? Ke masyarakat. Jadi negara Thailand, Filipina, sama Afrika Selatan mereka terkenal dengan konstitusi pro rakyat. Berarti kan sebagai bentuk partisipasi ini bang ya, masyarakat. Partisipasi masyarakat. Ya. Pelibatan masyarakat dalam membentuk Undang-Undang Dasar ataupun konstitusi. Terus kemudian kalau penguji itu kan tadi kan yang menilai. Ya. Nah untuk yang menguji siapa? Mahkamah Konstitusi. Ya. Walaupun hari ini di Undang-Undang Dasar kan Mahkamah Konstitusi kewenangannya itu cuma berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Gimana tuh bang? Nah, ini mungkin teman-teman juga masih belum ini bang. Jadi di bawah Undang-Undang Dasar itu kan ada TAP MPR. Ya. Sama di bawahnya TAP MPR ada undang-undang atau Perpu. Nah di situ ketika undang-undang ini bertentangan dengan yang lebih tinggi Undang-Undang Dasar, maka yang menguji Mahkamah Konstitusi yang membatalkan undang-undang. Dia membatalkan undang-undang ataupun mengeluarkan putusan yang memuat norma baru terhadap undang-undang itu. Ketika undang-undangnya bertentangan. Nah itu ada asasnya. Asasnya apa? Lex superiori derogat legi inferiori. Artinya apa? Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang ada di bawahnya. Maka diputus oleh MK. Oh ini bertentangan, tidak boleh berlaku. Nah tapi hari ini belum ada Undang-Undang Dasar yang diuji ataupun selama perubahan. Kalau kita tahu perubahan Konstitusi Indonesia ya, mulai Undang-Undang Dasar, kemudian sampai ada pernah Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat, kemudian ada UUDS Undang-Undang Dasar sementara, kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45 atas dekret Presiden, kemudian sampai 4 kali amandemen mulai tahun 1999 sampai 2002. Baru setelah 2002 itu baru ada pemilu zamannya PSB. Ya. Karena Undang-Undang Dasar dulu enak saja menurunkan presiden. Memakzulkan, memberhentikan. Kayak Gus Dur ya kita berhentikan. Ya, jahat sekali ya Undang-Undang Dasar dulu. Ya itulah. Itu kan dari politik. Garis keras bang dulu bang ya. Keras tuh. Sekarang kalau mau menurunkan presiden, mau memberhentikan presiden nggak semudah itu gitu. Karena ada aturannya di Undang-Undang Dasar. Ya, itulah ya. Mungkin sharing-sharing kita ini sangat bermanfaat bang ya. Mungkin ya dari teman-teman, khususnya saya pribadi bang, saya mungkin masih belum mengerti juga bang ya soal hukum dan sebagainya, dan apa yang disampaikan setidaknya saya punya skemata bang hari ini ketika saya berbicara hukum ke depan gitu bang. Berarti bang kalau kita lihat bang ya, kita kan lembaga legislatif DPR bang, itu juga dia sebagai pencetus undang-undang atau membuat undang-undang juga bang. Iya betul. Nah, undang-undang. Kira-kira itu kalau semisal ada ya kita bicara lah soal beberapa hari, bukan beberapa hari sih bang, tepatnya beberapa bulan terakhir itu kan banyak yang kira-kira yang dirumuskan DPR itu kadang-kadang menuai pro, khususnya di kalangan mahasiswa itu, kontra di kalangan mahasiswa itu sendiri. Nah kira-kira kalau kita sebagai mahasiswa itu kan kita pengujiannya di MK bang ya? Ya betul. Kita melakukan apa namanya bang? Judicial review. Ya betul. Betul bang ya? Judicial review di MK. Kalau disipannya di MK itu kan kalau tidak salah final bang ya? Ya final. Berarti kan nggak ada lagi lembaga selain MK yang bisa membuat ini bang atau mengubah itu tadi. Karena putusan MK itu. Ya putusan MK. Ya betul. Tidak bisa. Udah final. Jadi
Ketum ini sebenarnya udah paham ya, sedikit udah paham mengenai MK itu putusannya final. Ya. Nah di buku ini tuh, Ya. kalau kita baca di sini ada yang namanya, saya mulai dari konsep dulu. Konsep. Nah konsepnya itu pertama kita harus mengenal apa itu pengujian, yang disebut dengan bahasa kerennya, bahasa Maduranya itu tutsing reh. Tutsing reh artinya apa? Pengujian. Atau review kan artinya re kan kembali tuh. Ya. Melihat kembali atau Meninjau. meninjau kembali, review. Jadi di tutsing reh atau review itu dibagi lagi jadi 3. Ada tadi judicial review itu untuk wilayah judicial, pengadilan. Nah kemudian ada executive review, kemudian ada legislative review, semua tercantum dalam buku ini. Dijelasin apa itu legislative review dan siapa lembaga negara yang bergerak di wilayah legislative review, executive review siapa, kemudian judicial review, constitutional review itu siapa yang bergerak untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan. Jadi runtut dari konsep dulu. Berarti Bang kalau kita ini kan pengujian Bang, bicara pengujian. Ya. Artinya kan semua undang-undang bisa kita uji. Ya. Termasuk Perpu Bang salah satunya. Ya, Perpu betul. bisa Bang? Perpu itu kan bisa katanya putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau secara pemikiran saya pribadi, saya nyatakan dalam buku ini, saya tolak. Bukan berarti saya menentang putusan MK, bukan. Artinya dalam hal pemikiran. Ya, betul. Jadi gini logikanya. Jadi seharusnya Perpu itu kan disahkan dulu oleh siapa? Oleh DPR kan? Legislatif Bang ya. Oleh legislatif disahkan, kemudian diundangkan jadi undang-undang atau ditolak untuk menjadi undang-undang. Ada 2 kemungkinan. Maka disitulah seharusnya itulah yang disebut gerakan ataupun wilayah legislative review. Legislative review adalah lembaga negaranya adalah DPR. Jadi diuji dulu nih, kira-kira Perpu ini cocok nggak, ataupun pantas nggak jadi undang-undang, ataupun dilihat Perpu ini bertentangan nggak dengan Undang-Undang Dasar, maka disahkan nanti. Kalau iya udah nggak bertentangan, disahkan sama DPR, dinyatakan menjadi undang-undang. Kalau ditolak maka ditolak dan tidak berlaku Perpu itu. Harusnya legislative review dulu. Nah ada 2 kemungkinan itu. Kemudian ketika MK sudah ini ada yang ngaju ini, Ya. misalkan mahasiswa ataupun orang yang memiliki kepentingan, yang memiliki legal standing untuk mengajukan judicial review ke MK, diajukan ke MK. Nah kemudian di DPR pembahasan atas Perpu itu, diputus Perpu ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, diputus sama Ya. MK. DPR bilang Perpu ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, disahkan. Berarti kan ada bentrokan. MK bilang ditolak, DPR bilang disahkan. Terus yang mana yang kita pakai? Kalau udah disahkan maka akan berlaku tuh undang-undang. Maka kalau ada putusan MK, tugasnya DPR lebih berat. Buat lagi tuh memperbaharui ataupun mengubah undang-undang atas putusan MK itu. Jadi lebih baik caranya. Ini bagus ini solusinya Bang ya. Solusinya lebih baik Perpu itu bukan wilayah judicial review terlebih dahulu, tapi tunggu dulu sampai menjadi undang-undang atau ditolak oleh DPR untuk tidak menjadi undang-undang. Melalui apa? Melalui legislative review. Mekanismenya seperti apa? Sudah diatur dalam peraturan DPR. Ada mekanisme bagaimana melakukan legislative review. Nah, kemudian kapan, jangka waktunya berapa hari, itu ada. Kenapa kok terburu-buru judicial review? Ataupun jangan ya ketakutan Perpu ini tidak pro rakyat. Ya. Tidak pro rakyat. Oke, tidak pro rakyat. Kemudian diajukan. Tapi kan ada konsekuensi tuh. Tadi yang saya sampaikan. Maka solusinya legislative review dulu. Kemudian kalau udah sah jadi undang-undang, silakan ajukan judicial review ke MK. Kan udah undang-undang tuh namanya. Perpu, selama namanya Perpu, dia adalah produknya pemerintah. Kalau udah namanya undang-undang, dia produknya legislasi. Jadi gitu. Solusinya legislative review dulu. Iya. Di buku ini disebutin. Jadi ditawarkan ini ya.
memang ini Bang ya, kalau kita bicara soal undang-undang itu atau peraturan itu Bang ya. Sebenarnya begini Bang, saya bertanya dulu. Kira-kira sebenarnya sejatinya kalau kita membuat undang-undang itu mekanisme sesungguhnya itu seperti apa sih Bang? Normalnya Bang. Intinya yang tidak syarat akan kepentingan dan sebagainya Bang ya. Tapi memang sesuai dengan aturan atau amanat undang-undang lah begitu. Kira-kira mungkin teman-teman kan masih belum tahu nih Bang. Gimana apa namanya mekanisme membuat peraturan undang-undang ataupun undang-undang itu tadi. Oke, semua produk hukum Ya. atau yang kita sebut peraturan perundang-undangan di Indonesia itu ada mekanismenya. Nah, Teman-teman bisa baca ataupun download Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi namanya aja udah pembentukan. Nah, bagaimana tata cara pembentukannya? Kemudian bagaimana tahapan-tahapannya? Nah, ketika tahapan-tahapan itu misalkan DPR tiba-tiba dari tahap satu ya, dari tahap bawah tiba-tiba langsung tahap tiga, loncat. Nah, itu nanti artinya sudah menyalahi prosedural, bukan secara substansial. Nah, disitulah nanti namanya pengujian secara apa? Formil. Kemudian kalau materi atau substansinya maka material, pasal-pasalnya yang itu akan istilahnya diuji. Bang ya. Istilahnya. Istilah dari pengujiannya. Pengujiannya. Jadi ada tahapan ataupun kemudian pasalnya tidak sesuai dengan undang-undang dasar, itu materi kan, bicara materi. Kalau bicara prosedur berarti secara formalnya bagaimana? Biasanya kan ada istilah cacat formil ya Bang ya. Cacat formula dan sebagainya. Yang kan sering itu, yang mahasiswa demo itu, apa itu cacat formil itu. Atau salah satunya sekarang kan tidak melibatkan rakyat itu kan tidak melibatkan rakyat. bisa dikatakan cacat formil juga Bang ya. Sebenarnya kan ada pelibatan rakyat. Sebenarnya partisipasi partisipasi dalam pembentukan. Atau bahasanya apa ya? Bukan survei, apa ya? Ya semacam survei gitu, turun langsung terjun ke masyarakat. Kira-kira ada problem apa tuh? Ataupun bagaimana kondisi sosial politik masyarakatnya? Sehingga disitulah diangkat menjadi pertimbangan yang disebut dengan naskah akademik. Naskah akademik kan ada riset, ada penelitian. Enggak langsung ini Bang ya. Langsung apa kata orang? Langsung jadi. Nah, kan bim salabim langsung jadi kan Bang ya. Ya. Sebenarnya ini ya kalau kita bicara hukum ini ternyata luas gitu Bang ya. Sangat ini apa namanya sangat universal kalau bahasanya konstitusi Bang ya. Ya, ini Abang ini kan salah satu pemateri konstitusi kalau pada LK1 ini. Langganan khususnya di HMI Cabang Malang Bang ya. Ya, bahkan rencananya konstitusi HMI juga masih dalam rancangan tulisan buku ketiga nanti. Ya. Jadi ini menarik nih, kita tunggu nih Bang. Ya. Ini kan bagi saya ini bagian dari kontribusi Bang, kalau sempat jadi buku itu Bang, kontribusi Abang sebagai kader HMI untuk himpunan itu sendiri Bang. Iya. Karena kan hari ini biasanya belum semua kader-kader HMI Bang yang mengerti konstitusi HMI. Betul. Jadi kalau Abang pun menulis itu dengan bahasanya, saya saran nih Bang, dengan bahasa yang sedikit agak sederhana Bang, sehingga mudah dipahami teman-teman Bang. Betul Bang ya? Iya. Ya, terima kasih. Ini sangat bermanfaat untuk proses penulisan ya. Jadi kan kita ini kan taraf membaca orang beda-beda Bang. Ya. Jadi ada yang udah mengerti hukum, mungkin biasa Abang menggunakan bahasa hukum, mungkin teman-teman yang itu udah bisa memahami. Tapi kan yang mereka bukan disiplin ilmunya hukum mungkin agak kesulitan Bang. Bahkan perlu translate dan sebagainya, maka sederhananya bahasanya harus sederhana pula kan. Sebenarnya ada mau disampaikan lagi Bang? Mungkin berkenaan dengan buku ini Bang. Ya, yang berkaitan buku ini, saya rasa dari konsep tadi, kemudian teorinya. Ya. Nah, di sini menariknya ada teori penafsiran. Teori penafsiran dari? Jadi teori penafsiran ini berangkat dari udah zaman Yunani kuno. Ya. Kalau kita ngangkat sejarah ya. Nah, nanti teman-teman bisa baca juga buku salah satu yang saya kutip, referensi yang menarik itu bukunya Jazim Hamidi. Beliau adalah dosen Brawijaya. Sekarang Bang ya? Apa sudah almarhum. Jadi pemikiran beliau mengenai hermeneutika hukum. Hermeneutik. Artinya hermeneutik itu kalau teman-teman bisa pahami secara sederhana, penafsiran.
penafsiran. Jadi dulu hermeneutika itu lebih mengarah kepada bagaimana metode menemukan hukum baru, penemuan hukum, atau bahasa Belandanya Rahvinding, penemuan hukum baru. Nah, dari teori-teori penafsiran itu, hari ini Mahkamah Konstitusi telah menggunakan teori itu, mempraktekkan teori itu. Salah satunya menyatakan berwenang menguji Perpu atas penafsiran Hakim Konstitusi. Sebenarnya kan nggak punya kewenangan dia secara konstitusi, nggak boleh kan, bilangnya undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ada nggak bunyi konstitusi yang menyebut Perpu terhadap undang-undang dasar? Nggak ada di konstitusi. Tapi atas penafsiran itu kemudian oke, ternyata Perpu ini disamakan dengan undang-undang oleh MK. Di putusan itu disamakan, akhirnya dapatlah diuji oleh MK. Berarti kalau kita ini bang ya, mungkin langsung ini bang, mungkin biar teman-teman juga penasaran ya bang ya. Ini kira-kira abang bicara soal pengujian peraturan undang-undang. Ini kan bicara soal lembaga bang ya, bukan? Atau siapa sih lembaga berwenang yang dapat menguji atau apa sih bang? Dia bicara mulai dari bagaimana, ya, dan kemudian siapa. Iya. Bagaimana dan siapa. Jadi lengkap ini bang ya? Ya. Pembahasannya lengkap. Jadi bukan hanya soal lembaga saja yang akan dijabarkan di sini, ini dapat mengubah dan atau melakukan pengujian terhadap undang-undang, tapi juga mengenai mekanisme atau tata caranya juga dibahas di sini. Ya. Jadi memang agak detail ya buku ini bisa dikatakan ya, karena dari lihat review juga tebal dan lain sebagainya ya. Ini bang ya, saya sebenarnya bertanya sedikit bang, mungkin di atas dasar ketidaktahuan saya bang ya, makanya saya bertanya kan begitu bang. Sebenarnya kalau kita bicara soal peraturan atau perundang-undangan bang, ini kan kita salah satunya kan untuk syarat untuk dikatakan apa namanya bang, naskah akademik itu menjadi tidak cacat formil lah, itu melibatkan masyarakat itu tadi bang. Ini menarik sebenarnya bang, soalnya sulit dipahami bang, khususnya saya sendiri. Itu maksudnya konsep melibatkan rakyat itu atau mengundang partisipasi masyarakat itu di wilayah apa bang? Apakah kemudian memang semua stakeholder ini dilibatkan atau memang dibuat sampel gitu bang? Ya, mungkin itu kan sulit ini bang dipahami atau khususnya kalau kita gini lah bang. Kita lihat secara praktek itu sampel. Atau sederhananya kita bisa para peneliti ataupun para pakar yang diundang, misalkan ya membuat contoh lah atau perda peraturan daerah, para pakar hukum diundang kemudian masukan kan, atau para tokoh masyarakat, itu perwakilan masyarakat, itu dianggap perwakilan masyarakat diundang untuk memberikan masukan kan, bagaimana nih rancangan peraturan daerah perda. Ini contoh di peraturan di tingkat daerah bang ya. Apalagi undang-undang kan bagaimana, siapa masyarakat lebih kompleks bang ya, lebih kompleks. Tapi perwakilan nggak mungkin kan semua masyarakat masuk ke gedung kan nggak efektif juga gitu loh. Mungkin nggak jadi bang, bayangkan berapa juta nih, berapa pemikiran gitu kan. Berarti kan undang-undang ini setiap kali dicetuskan pro dan kontra itu suatu hal yang wajar bang ya. Betul. Jadi ada kemungkinan ini kalangan masyarakat ini menolak, kemudian ada juga yang mengamini bang ya. Mungkin kalau kita review di Omnibus Law waktu kemarin bang, saya itu tempat ini, kalau saya tidak salah ya, saya pernah ngobrol berbincang sama abang ini salah satu orang yang mendukung Omnibus Law bang. Oh iya. Ini sebenarnya menarik bang, ini mungkin saya lupa atau bisa diklarifikasi, benar gak bang ini bang? Iya. Benar, itu gimana bang? Jadi saya dulu itu waktu teman-teman mahasiswa demo ya, saya bilang Omnibus Law yes. Omnibus Law yes. Oke. Omnibus Law yes, tapi substansi Omnibus Law no. Iya. Artinya saya secara Omnibus Law, konsep Omnibus Law mau dipakai di Indonesia hari ini, saya sepakat konsepnya ya, secara konsep. Tapi secara substansi atau secara materi muatan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja, isi lah bang ya bang, isinya kalau bahasa sederhana, isi dari Undang-Undang Cipta Kerja banyak teman-teman, ada berapa ribu pasal, bayangin.
ada berapa undang-undang di dalam undang-undang. Kemudian ada beberapa pasal yang kontroversial. Kalau teman-teman amati, secara isi saya nggak sepakat, tapi secara konsep oke lah. Tapi isinya diperbaiki dulu, gitu. Jadi kalau kita melihat ini bang, mungkin ada abang tahu lah, mungkin di beberapa negara mungkin pernah menggunakan istilah omnibus law ini bang, atau memakai undang-undang ini. Hmm. Mungkin ada bang? Ada banyak. Kalau secara riset itu hampir dikatakan 25 negara lebih. Nah itu salah satu riset yang misalkan nih, kebanyakan omnibus law itu digunakan pada sistem hukum yang menerapkan sistem hukum common law system. Apa itu bang? Common law itu apa ya? Common law itu jadi sistem hukum yang digunakan yang menjadi sumber hukum utamanya itu adalah putusan pengadilan atau putusan pengadilan, bukan undang-undang. Kalau civil law, kita kan negara Indonesia civil law katanya. Civil law sumber hukum utamanya itu adalah undang-undang. Kalau yang common law putusan pengadilan. Nah, itu kebanyakan berlaku di negara-negara Eropa. Nah, di situ. Dan omnibus law kebanyakan di negara-negara Eropa. Salah satunya Kolombia atau negara misalkan Jerman atau Amerika Serikat, itu kan juga omnibus law mereka. Pernah melahirkan atau menerbitkan undang-undang omnibus. Kalau bahasanya Prof Mahfud kan omnibus, bus itu kan kayak bus yang membawa tumpangan banyak, kan? Ya sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya kalau saya lihat kemarin saya melakukan penelitian. Jurnal itu bahwasanya ada transparansi hukum yang dimana itu kita kan civil law. Nah itu ada mengadopsi setengah dari common law. Jadi ada perpaduan antara dua sistem itu, maka lahirlah sistem baru yang hari ini terkenal tuh. Namanya mixed law system. Sistem hukum campuran. Nah, di mix bang ya? Di mix kan. Misalkan teman-teman mau jus jambu, Mbak beli jus jambu sama jus mangga, artinya kan campur ya. Nah, mix itu campur sebenarnya. Jadi oke lah. Hari ini terbukti kok berlaku Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 berlaku. Tapi masih uji materi ya. Masih di MK bang ya? Ya di MK. Di MK. Karena kan masih ditolak oleh kalangan buruh bang ya? Ya. Sebenarnya menarik ini statement ini kan saya ingat itu ketika saya ini bang, waktu lagi marak-maraknya itu kan kita pernah singgung ini bang di warung kopi bang. Oh iya. Jadi ya saya tanya abang, orang salah satu yang mendukung omnibus law, tetapi omnibus law yes seperti ditekankan, tetapi substansinya no. Jadi itu kawan-kawan, jadi bukan orang mendukung secara isi bang ya. Iya. Sebenarnya kalau kita melihat omnibus law itu bang, itu kenapa kok harus memang kemudian kita membuat omnibus law bang? Jadi mungkin bisa dipahami bang ya maksudnya? Tahu over kebanyakan. Ya. Overload bang ya, overload misalnya. Overload atau sederhananya kebanyakan produk hukum Indonesia ini. Bayangin, ada berapa ribu undang-undang, ada berapa PP, peraturan pemerintah, ada berapa peraturan presiden, kemudian ada peraturan daerah provinsi dan lain sebagainya sampai peraturan desa. Berapa ribu peraturan. Dan itu pun misalkan undang-undang dengan undang-undang yang satu bisa jadi tumpang tindih. Iya, betul. Nah, satu karena overload ataupun overlaw. Kemudian kebanyakan produk hukum, kemudian juga saling adanya tumpang tindih antar produk hukum yang satu dengan yang lain. Karena saking banyaknya bang ya? Karena saking banyaknya. Jadi diomnibuskan itulah, dikumpulkan, dijadikan satu, disederhanakan. Nah, sebenarnya itu adalah negara-negara yang ya undang-undang bukan sumber hukum utama. Jadi asal kumpulkan aja, jadikan satu. Misalkan undang-undang A, B, C, D, Z kumpulkan jadi undang-undang satu. Itu kebanyakan di negara-negara Anglo-Saxon atau common law. Ya, menarik ini ya sebenarnya. Mungkin ini bang ya, saya kira
mungkin di untuk buku dan sebagainya kita sudah inilah bang, sudah kita bahas tadi bang ya. Mungkin teman-teman untuk lebih detailnya atau untuk teman-teman lebih ininya ya apa namanya, lebih mau mengetahui substansi isinya bisa menghubungi salah satu penerbit ataupun Bang Fadli sendiri bang ya. Ya. Bisa di IG, di follow IG-nya Fadli El Clasico. Ya. Kemudian juga di Shopee juga tersedia.